and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Putri Ramadhana Zuardi. Apakah kalian ingat pada video sebelumnya kita membahas apa? Ya, kita membahas mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai manajemen kurikulum. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhana Zuardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA. Dalam video ini kita melanjutkan materi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Nah, apa topik bahasan kita pada kali ini? Yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, komponen kurikulum. Yang kelima, perencanaan kurikulum. Yang keenam, model implementasi kurikulum. Yang ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan yang kedelapan, evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama mengenai konsep dasar manajemen kurikulum. Apa sih kurikulum menurut para ahli? Menurut Rusman, kurikulum itu merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman juga memandang bahwa kurikulum itu sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Menurut Harold B., kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dan menurut Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Lantas, apa sih pengertian manajemen kurikulum? Nah, manajemen kurikulum itu sendiri merupakan sistem pengelolaan atau penetapan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, lalu ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal dengan KTSP. KTSP ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua beragam dan terpadu. Yang ketiga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Adapun penyusunan kurikulum itu dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, kita kenal dengan SKL, di mana SKL pada jenjang SD, MI, SDLB atau paket A yaitu menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai tahap perkembangan anak, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri, lalu mematuhi aturan sosial yang berlaku, lalu menunjukkan kegemaran membaca dan menulis, lalu berkomunikasi secara santun dan jelas, dan menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan kompetensinya. Nah, untuk SKL di tingkat SMP dan SMA, yaitu mengamalkan dan berlaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut, sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Lalu menunjukkan sikap percaya diri, lalu menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, lalu menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.
Lalu yang kedua, standar isi. Standar isi ini dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mencakup pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan dan disusun oleh guru berdasarkan panduan penyusunan kurikulum. Dan yang keempat, kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus antara lain. Yang pertama, menentukan identitas yang terdiri dari nama sekolah atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang tercantum pada standar isi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar yang didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada jumlah mata pelajaran per minggu. Dan yang kedelapan, menentukan sumber belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, lalu rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita kenal dengan RPP. Jadi RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi, kemudian dijabarkan dalam silabus. Nah, adapun langkah penyusunan RPP ini yang pertama yaitu menuliskan nama mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Lalu yang kedua, menuliskan topik atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, menuliskan kelas dan semester. Yang keempat, menuliskan alokasi waktu yang disediakan. Dan yang kelima, menuliskan waktu pertemuannya. Nah, lalu yang kedua ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Jadi, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah itu harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan pendidikan itu diharapkan dapat melaksanakan visi dan misi sekolah, lalu menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga yaitu menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah. Dan yang keempat, menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang dapat mendukung pencapaian prestasi siswa. Ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya, agar suatu kurikulum itu dapat berfungsi sebagaimana pedomannya, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Yang pertama ada prinsip relevansi. Itu ada 2 macam, yaitu internal dan eksternal. Lalu ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, dan keempat efektivitas, serta yang kelima ada prinsip efisiensi. Lalu bagaimana fungsi manajemen kurikulum? Nah, fungsi manajemen kurikulum yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu bahwa kurikulum itu harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum itu harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Yang keempat ada fungsi persiapan,
bahwa kurikulum itu harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak, baik untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keenam, ada fungsi diagnostik, yaitu adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Lalu ada komponen kurikulum. Nah, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum yaitu yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Nah, tujuannya itu sendiri terdiri dari tujuan nasional, yaitu tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal 23. Yang kedua ada tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga tujuan kurikuler, itu tujuan dari bidang studi. Yang keempat tujuan instruksional, itu tujuan pokok dan pembahasan atau subpembahasan. Yang kedua ada isi kurikulum. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi itu berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapai tujuan. Yang keempat, ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi ini merupakan satu komponen untuk melihat keefektifan dari tujuan. Lalu ada perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum itu adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen. Lalu perumusan tujuan kurikulum. Ada 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama ada sumber empiris, yaitu sumber yang berkaitan dengan tuntutan kehidupan di masa kini. Lalu yang kedua ada sumber filosofis, yaitu sumber yang menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah. Lalu ada landasan perencanaan kurikulum. Landasan di dalam perencanaan kurikulum yang pertama ada kekuatan sosial, yang kedua perlakuan pengetahuan, dan yang ketiga pengetahuan dan perkembangan manusia. Lalu ada model implementasi kurikulum. Model implementasi kurikulum itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu the concerns-based adaptation model atau disingkat dengan CBAM. Merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada model Latehood, itu model yang memfokuskan pada guru. Asumsi dari model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu dan identifikasi. Yang ketiga ada model Tori, yaitu model untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Nah, ada pengembangan isi kurikulum. Nah, pengembangan isi kurikulum ini terdiri dari ruang lingkup, kedamaian dan kekuatan, lalu sistematik dan urutan. Pada ruang lingkup, kedamaian dan kekuatan itu terdiri dari cakupan wilayah yang berupa lokal, regional, dan nasional. Lalu sifatnya yaitu fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Lalu akan menghasilkan organisasi bahan. Lalu ada integrated, kemudian tak ada batas mata pelajaran. Sedangkan pada sistematik atau uraian yaitu berisi kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan spiral. Lalu ada mata pelajaran, kemudian bidang studi, lalu integrasi aspek tertentu dari tematik, gender, lingkungan, lalu alam pelajaran. Nah, lalu ada evaluasi kurikulum. Apa sih yang harus dievaluasi? Nah, jadi yang harus dievaluasi itu adalah
Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk itu, nantikan materi selanjutnya ya. Jangan lupa untuk terus subscribe, comment, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.